Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami berdua di HS Ayung Horror Story. Seperti biasa akan ada satu kisah horor yang akan kami sampaikan. Untuk teman-teman semuanya, semoga kisah-kisah horor dari kami masih tetap bisa menghibur. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Sebelum ke cerita, kami mohon maaf karena kemarin sempat mungkin ada satu minggu ya, satu minggu kita nggak tayang karena memang tadi harus nemenin Ya, bocil. Iya, sampai sudah baikan dan alhamdulillah sudah mulai masuk sekolah lagi. Nggak usah panjang lebar ya bro, langsung saja ke cerita. Ini ada satu kisah horor dari Pemalang bro. Kejadiannya itu sekitar tahun 2000-an, dari Mas Denny menceritakan sebuah pengalaman horor yang dialami oleh ketemunya pamannya beliau, namanya itu Sarip. Jadi Sarip itu termasuk orang yang istiqomah bro, yang konsisten ya. Dulu hingga sekarang di waktu itu tidak pernah geser dari Pekerjaannya. Enggak, dari lingkungannya. Dari kota Pemalang. Iya, dari Kabupaten Pemalang yang dia sangat cintai. Jadi enggak pokoknya mau diajak ke ngerantau kemanapun enggak mau. Palingnya kalau misalnya Pemalang, jauh-jauhnya ke Tegal, Brebes, Pekalongan. Yang mungkin dijangkau lah. Iya, Banyumas. Angel ngomongnya katanya. Susah ngomongnya kalau ngomong bahasa Jakarta, bukan bahasa Indonesia. Ngomong bahasa Jakarta susah, apalagi nyampe ngomong Sunda, angel banget, nggak tahu gitu kan. Itu mungkin jadi dasar kenapa Sarip tetap bertahan atau istiqomah di kampung halamannya. Sarip ini ya seperti kawan-kawan yang lain di usianya yang mendekati 50-an tahun saat itu ya punya putra putri. Yang gede aja sudah mau SMA bro. Memang menikahnya itu agak lambat sedikit. Yang gede itu mau SMA, terus anak-anak yang lain ya ada yang SMP, ada yang SD, yang nenen, macam-macam lah. Yang nenen, yang lagi di dalam juga ada. Kata saya nggak suka KB katanya. Kenapa Mas Sarip? Kalau misalnya KB kan untuk penjarangan kelahiran, jenengan kan bisa optimal untuk pendidikan anak dan itu urusannya Gusti Allah katanya. Saya itu umat Islam, kata si Sarip. Makin banyak anak, itu masih sangat disayang sama Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa begitu? Umatnya kan tambah umatnya kan juga tambah banyak, orang Islam tambah banyak. Ya wis lah iya aja, wong seperti itu kan. Ya kan, bukan mengatakan SDM rendah, tapi lugu. Nah, hari-hari kehidupannya Sarip yang sederhana itu, dia ini bekerja ya kayak orang kampung lain, kadang ke sawah, kadang ke kebun. Cuman dia punya spesialisasi yang bukan nggak dimiliki oleh lingkungan ya, orang-orang yang lain, tapi cuman dia aja dari dulu itu sering nyari-nyari burung, nyari katak, nyari ini tekek yang lagi musim dulu itu. Nah, tapi yang tidak pernah absen, walaupun waktu itu musim nyari tekek, musim apalagi tuh, tapi dia nggak pernah ditinggal, itu tetap nyari katak bro. Nyari kodok hijau betul. Jadi katakan berbagai macam. Ya, kalau di luar itu mungkin kalau itu disebutnya suike. Iya, kalau di Japanese apa masakan Korea ya suike. Untuk tadi disetorkan ke pengepul, cuman kalau ini ke warung langsung yang jualan kodok hijau atau suike. Suatu ketika ya, Sarip itu sebenarnya saat itu yang namanya istri ya kadang kebutuhan ya bro, membuat kalau misalnya lagi ada nih hajatan, terus misalnya ya dulu kan senang
Kalau misalnya dia lagi punya hajat, nyunati anaknya yang pertama, terus yang datang banyak kan senang. Giliran mulangin, kadang-kadang bulan Syawal, bulan Haji, nggak punya uang. pas lagi nggak punya uang, undangan 4-5 itu kan pusing sekali. Jadi sering uring-uringan istrinya. Nah, kalau kata Sarip, kamu mau punya kebutuhan apa aja yuk. Istrinya namanya Yayu. Mau kebutuhan apa aja, ya ngomong baik-baik. Nggak usah pakai ngambek dulu. Nggak usah pakai ngambek. Wong dulu lagi nampani kondangan juga saya nggak tahu. Kamu yang ngurus, kamu yang megang uangnya. Saya mah terimanya ngerokok sama ngopi sudah. Selesai. Duit habis saya yang nyari. Ngambek, harus ini harus itu. Jadi ini yang mempengaruhi Sarip untuk yang tadinya semangat kerja jadi malas, bro. Dan ini warung Swike tadi sudah ngomong dari 2 hari yang lalu, Rip, jangan sampai telat, Rip. Orang lagi rame banget di warung saya. Lagi banyak yang nanyain. Lagi nanyain, kodok tuh nggak kecil, itu anakan, Rip, nggak pantas kalau digorok. Ya kan, kamu nyari yang kayak biasanya. Iya Kang paling seperti itu. Ditambah istri yang seperti itu, malas banget sepertinya, bro. Dia merasa kayak gini saya berusaha keras tapi nggak ada arti buat si Yayu. Ya kan, apakah aku harus ngelalu itu apa ya, ngaco lah jalannya itu, pakai jalan gelap wis. Iya, jalan aja ditempuh. Ya karena seperti, tapi dia masih punya iman. Enggak, saya tetap harus berjuang. Dan kalau lagi kayak gitu, dia sering ngobrol sama Nini. Di samping rumah itu ada rumah gubuk. Tetangganya mungkin. Iya, rumahnya dia gubuk, tetangganya lebih gubuk lagi. Nenek sebatang kara itu sering cerita sama si nenek Sarmi itu. Jadi sabar ya, malah nih bang ngurip bang wadon ya kayak gue kabeh. Anak orang perempuannya seperti itu. Seperti itu. Kamu yang sabar, ususnya sing landung, ususnya itu yang panjang. Yang sabar. Wis mangkat temenan, wis mangkat dina kiye hari ini malam ini kamu kodok dapat banyak. Wis nanya tadi. Iya, madep cek lalen. Ini berangkatnya jangan lupa pakai kemana gitu. Iya, pakai Nagadina Petungan ya kan. Sarip, berarti ini nanti kamu metan dulu, jangan belok. Ya Nyi, ya wis. Ini kan pamit minta doa restunya. Malam itu dicari nggak ada, bro. Sanggutu dia sejadi-jadinya, katanya harus madep ke sini malam ini banyak kodok apaan. Itu dapat 2 tok, bro. 2 malam itu. Iya, itu 2 aja, bukan lagi pas dia nyari, pas lagi liran duduk-duduk lewat di depannya baru ditangkap. Nggak sengaja. Kalau seakan-akan Mas nyari saya, mungkin seperti itu geledekin. Kalau kodoknya bisa bicara. Kalau kodoknya bisa bicara kan. Nah, ini dapat 2. Jadi biasanya dia mampir ke Nini Sarwi itu tadi, terus ngasih kinang ya buat nyiri atau apalah, uang sedikit. Enggak, karena memang prediksinya salah. Iya, enggak dapat duit, boncos lah kalau istilah orang mancing. Orang mancing itu boncos. Nah, malam itu karena memang kadang kan begini ya, ada intuisi para pemancing mencari kodok atau yang berhubungan dengan alam. Kalau misalnya ini enggak mau hebat tangkapan saya atau mancing gak bakalan banyak strike, itu feeling dari awal itu nggak enak, ya kan, kerentek bahasa sininya. Perasaan itu udah nggak enak. Kadang nyari kodok yang biasanya lancar-lancar, tahu-tahu di tengah setapak itu ada ular weling, ular itu ngadang, ya kan, disuruh geser nggak mau. Itu seperti itu. Jadi Sarip, wislah, saya nggak mau lanjut. Itu dapat 2 pulang. Nah, pas pulang itu mimpi, bro, dia. Pulang sampai rumah tidur. Iya, tidur mimpi. Pokoknya pas lagi sebenarnya sih memang lapar. Siapa tahu ada di bakul nasi itu masih ada nasi. Memang ada, tapi dia malas gara-gara apa? Pulang-pulang istrinya masih melek. Dalam posisi yang ngambek. Iya, mendingan kamu tidur aman, misalnya lihat muka yang ditekuk kayak gitu nggak semenggah, nggak enak banget. Akhirnya dia malas, mendingan saya tidur. Nah, saat tidur tadi Sarip itu ngimpi ketemu sama Nini Sarwi, tapi muda, bro. Muda posisinya ya. Kalau Nini Sarwi itu saat itu sekitar 82 tahun, tapi di mimpi itu sekitar 60-an lah, masih mundur lah. Mundur, tapi yang mukanya itu namanya ya Sarwi. Mungkin di sini ada Sarwi gitu kan, di baju muslimnya itu kan. Masih muda, terus dia tuh ngomong, Rip, dengan baju yang bagus, dan nggak pernah sama sekali Sarip melihat si Nini Sarwi pakai baju kayak gitu, meskipun lebaran itu nggak pernah.
Dia ngomong, Rip, mangkat Rip, ngesuk besok itu berangkat, itu kamu bakalan dapat uang banyak, kayak ditunjuk di sana-sananya itu ya kayak ada kodoknya. Ya kayak di kebun, kayak di hutan gitu kan. Di sana kan landscape-nya banyak hutan-hutan ya, di lereng Gunung Slamet itu kan banyak kali-kali, banyak hutan rakyat. Jadi tadinya itu seolah-olah ngobrol ada depan di pelataran rumah, tapi pas nunjuk seperti ada di ini yang tempat biasa nyari kodok itu. Tuh banyak kodok tuh, Rip. Tangkap Rip. Mangkat ya, besok berangkat. Tapi yang di mimpi, ya sekarang aturan ditangkapnya ya, ngomongnya besok. Nah itu Saripnya ngomong, ya mendingan sekarang. Itu tahu-tahu dibangun, bro. Dia bangun, kok saya ketemu Nyi Sarwi masih muda ya. Tapi bener-bener Nyi Sarwi, soalnya lagi dia kecil, dia pernah ngeliat Nyi Sarwi kayak gitu. Cuman pakainya nggak bagus lah, bro. Tetap dia kan larat berkepanjangan lah, orang susah menahun, bro. Akhirnya kok bisa cakep ya? Apa itu dia ilmunya atau pendamping kodamnya atau apa, kodamnya Nyi Sarwi atau apa? Dia kan orang tua sering dipintain pitungan, petua seperti itu. Akhirnya ya wis lah, nanti besok saya tetap mau berangkat. Nah, dari dia bangun pagi sampai seharian itu penuh, selalu disuguhkan sesuatu yang nggak enak. Ya itu tadi, anak tidak rewel, yang gede ongkos minta ditambah, macam-macam, terutama istrinya. Ngomong sih enggak, bro, tapi apa-apa harus pokoknya ditekuk. Kalau capek cucu kalau nggak ditekuk aja kamu udah nggak secantik dulu. Nggak usah digituin. Kalau saya ada duit saya kasih buat kamu, dia aja. Bisa dijelek-jelekin udah jelek. Iya, sebel. Pengen pindah ke lain hati, tapi sama kamu aja udah bertahan sama saya, syukur kan. Akhirnya malam pun dengan lambat gitu ya. Akhirnya memang sudah malam hari, dari maghrib kemudian menuju isya. Saya itu kayak punya kata dalam hati ya, apakah karena terdorong oleh mimpi yang semalam atau karena tercambuk oleh sesuatu situasi yang gak enak kebutuhan di rumah, itu merasa semangat banget hari ini. Iya, saya semangat banget, saya itu Sarip, pencari kodok terbaik Indonesia. Gitu kan, bro. PD-nya timbul sekali. Saya harus berangkat sekarang juga dan nggak boleh kemalaman. Semakin cepat semakin baik, semakin banyak kodok yang bisa saya tangkap. Jaring waktunya makin luas. Iya, waktunya itu luas untuk berekspresi di sana di kebun ya kan. Akhirnya itu tumben si Ayu itu dari kemarin itu nggak pernah nyapa, Mas bisa nih ya ini wis mangkat katanya. Kenapa? Iya, kenapa gini hari sudah berangkat? Iya, mangkat. Salim. Berangkat dia itu kan, Mak, kenapa Bapak sing Salim sih, Mak? Kenapa Bapak yang Salim? Ya wis nggak apa-apa, sama-sama. Kadangnya saya, kadang dia yang Salim. Kamu anak kecil nggak usah ikut-ikutan. Jalan, bro, dengan ini kan senter di kepala headlamp itu. Udah dicas dari sore, dari pagi malah tengah hari ya. Jadi full baterainya juga baru. Semangat sekali itu. Tapi ya tadi, kadang semangat itu berulang kali untuk dikandaskan sama situasi. Contoh-contoh, misalnya ketemu kawan, saya nggak ada kodok, orang ngejaknya tongkrongan, main kartu, ya ada kopi, rokok, pating geletak di situ. Saya tetap tabak, enggak, saya mau nyari kodok tetap. Oh ya wis mana, saya tetap jalan. Di jalan itu pun dihadang beberapa hal yang ini enggak semestinya. Jadi ada ular kayak tadi. Dan setiap ada ular ngadang di entahlah di perpilan kali atau di tadi setapak Sarip pasti balik lagi. Kalau itu enggak, berangkat terus pokoknya. Kamu semingkir atau enggak, kamu itu pergi dari depan saya. Iya, dari depan saya, dari jalan saya, atau saya yang pergi. Enggak, maksudnya enggak Rip, saya enggak pernah pergi. Dia ngambil kayu, dicutik, ngomong apa seperti itu. Di jalan saya semangat banget. Saya nggak boleh kalah sama situasi. Kehidupan terus berjalan. Kalau ngelihat si Wati, si
ya budi itu mereka itu harus tetap sekolah, harus jadi orang, jangan sampai jadi tukang kodok, ya kan, apalagi jadi kodok. Jalan dia bro, menyusuri kali-kali kecil, ketemu kali gede, makin naik, dan ini sampai sejauh itu pun nggak ada satu kodok pun yang dijumpai oleh Sarip. Ada kecil, anakan. Ya kadang kodok berunggul yang nggak masuk hitungan sedikit kan. Masuk kriteria. Iya, dan yakin saya semangat banget berapi-api begini, tapi kenapa kodok itu nggak ada? Enggak, saya tetap harus nyari gimana pun caranya, malam ini saya harus dapat. Itu dia masuk ke dalam hutan, ya hutan-hutan rakyat, cuman kesananya kan nanti batasannya, iya, alas tua, orang nyebutnya alas tua yang sudah nggak jarang diinjak sama orang lah. Nanti kan sananya perbukitan yang makin tinggi ke lereng Gunung Slamet ya. Itu bodoh amat, saya nggak pernah malam sampai ke batasan sini. Itu terus dia naik, kelak. Nah, mulai dari gemerisik daun-daun jati yang pada goyang kena angin, situasi malam itu ya bro, dengan banyak suara-suara cenggerek itu kan, kalau misalnya di pinggir kali, itu ramai sekali ya. Ini nggak ada untuk babnya, untuk si Sarip itu rasa takut itu nggak ada. Tapi setelah memasuki batasan hutan rakyat sama hutan alas tua itu dia mulai bulu kuduknya meremang dan dia mulai gamang gitu ya. Saya akan lanjut dengan kemungkinan yang mungkin terjadi di sana, wong saya sudah merinding sekali ini. Tapi kalau saya pulang nanti Yayu tambah parah dong ngambeknya. Terus anak saya enggak, saya tetap maju, dan dia nengok. Jadi ada perbatasan antara hutan rakyat sama alas tua itu kali, cuman nggak terlalu gede. Kali kecil. Iya, kali kecil, cuman kan terjal itu batu-batu. Cuman airnya sedikit bro, di tengah tok gitu, cuman di tengah. Dia memandang ke sana dengan ini kan, center headlampnya itu corot itu kan. Yang sebelah sini otomatis nggak kelihatan. Ya kan, kalau misalnya dia ngadep ya ke sana, fokus cuma di bulutan, pas bulutan itu pohon segede-gede gitu, batu segede itu. Kenapa saya ciut ya? Perasaan ciut. Padahal biasanya enggak ya? Biasanya enggak, memang karakternya memang beda. Alas tua sama sini beda, karena sana itu lebih lebat, lebih ya enggak pernah diinjak orang gimana sih ya. Akhirnya saya bismillah lah, yang penting saya mau niat usaha. Ya Allah, moga-moga kodok pada banyak, dan nggak ada ceritanya dari ya pendahulu pencari kodok, dari Sarip kecil ataupun kawan-kawan yang suka nyari kodok, kalau jauh dari kali itu malah banyakannya area-area pesawahan. Kali ke atas kan berarti kemungkinan kebun-kebun jati semua bro. Tapi enggak, apa di sana nanti ada kodok ya? Enggak, di sana ada, seperti ada yang menunjukkan di hati. Dan ketika ada kegambangan itu, perasaan Nyi Sarwi itu ngomong, Anarip ada, seperti ada yang jawab, tapi ke atas. Iya ke atas, tapi tadi ngomong siapa ya, kayak Nyi Sarwi, tapi suara tua ya, suara perempuan tua yang dia biasa buat curhat itu. Ada Rit, maju, terus aja balik, maju, jangan pulang. Suara Nini Sarwi, emang orang itu sakti beneran apa gimana ya? Selama ini kan dia nganggap karena dia orang baik, tua gitu kan, tapi enggak sampai ada suara yang benar-benar nyata sekali untuk memberikan support. Ya Nyi, saya akan tetap maju. Gitu dia maju bro. Aduh, dengan tadi ya makin merinding semuanya. Terus baterai ini mulai rep itu mulai baterainya mulai kurang bro, nggak seterang tadi kan. Terus turun ke kali. Nah ketika ada di tengah-tengah kali itu, biasa itu cenggerek itu ramai, kakek suara ya jago itu langsung diem, gak ada suara apapun. Dan semakin hening semakin aneh, semakin ngeri buat si Sarip kan. Cuman nggak surut juga, dia tetap naik. Itu pegangan akar-akaran, padahal mungkin kalau dicari-cari sih ada batu yang lebih landai atau apa ya. Cuman ya biasanya nggak ngeri sama ular ataupun binatang lain. Hari malam itu ngeri, dia itu banyak takutnya lah.
terutama mungkin kemunculan makhluk-makhluk hutan yang nggak kelihatan. Kalau misalnya celeng atau yang lainnya udah biasa lah. Tapi takutnya yang diceritain sama orang tua dulu, jangan lewatin alas tua kalau nggak biasa, jangan masuk. Tapi malam ini harus dilanggar, semua itu demi istri dan buah hati. Ya kan bro. Atau pas dia itu turun ke tengah kali, walaupun kali kecil itu kan cerukannya ya tadi agak lebar, di situ ada sebuah harapan yang menyeruak dalam dirinya si Syarif, karena dia mendengar ada suara kodok bro. Krok krok krok. Ada suara kodok. Majurit. Ada suaranya Syarif lagi bro. Suruh majurit. Pantang mundur lah pokoknya. Itu ada suara krok 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 krok. Dan lama-lama diperhatikan, ini enggak satu, banyak itu, dan arahnya itu di atas. Jadi di sana dalam sorot lampunya itu ada bukit. Kemungkinan itu satu bukit, di situ ada lembah setelah itu, mungkin di situ. Kirain di situ ada pemukiman kodok. Ada kemungkinan, bisa jadi karena suara kayak gitu, dan dia itu tetap naik ke sana, nggak tambah kurang, tambah merinding hebat itu ya, rasanya itu tambah ngeri, tambah merinding, dan dia sering kali kalau bunyi ranting diinjek dia sendiri, kadang-kadang iya ada suara ayam hutan yang mungkin kaget sama langkahnya, itu dia benar-benar kaget dan astagfirullahaladzim, ya Allah nyebut terus. Nah pas dia itu mulai hilang nyebutnya, mulai ya fokus lagi ya, fokus jalan, dan dia nggak ada rasa takut itu ketika dia mendengar suara kodok-kodok itu ramai krok kayak musim kawin lah. Di logika sih nggak ketemu, mungkin di atas bukannya genangan air, apa mungkin di atas ya ada genangan air ya. Akhirnya apa, dia itu naik ke bukit tadi, kan bukit gak tinggi bro. Pas dia turun ke bawah, iya itu ada lembah, cuman nggak lebar, nggak lebar. Dia turun pegangan pohon-pohon akar-akaran itu, dan di sini kan wadah kodoknya siap ya, kempis kodok namanya itu, biasanya dari anyaman bambu atau penjalin. Dia turun dan belum lagi dia sampai ke bawah sudah nemu satu gede bro. Gede likun, ini baru kodok, yang kemarin anak kodok. Masih anak gede satu cakepan gitu, nurut kodoknya. Satu turun lagi dapat itu baru turun ke bawah aja, dia sudah hampir setengah ini wadahan udah penuh. Nah semakin dia turun ke sana kan emang capek bro ya, dia bawa air minum ya kayak bekasnya air mineral, terus dikisi teh manis, wudhu di situ kan, dia melihat itu kodok bisa banyak banget. Yang aneh itu kan kayak di balik jadi sekarang di situ ada komunitas kodok. Iya ada komunitas kodok, ini ada air itu kan, atau ada airnya? Nggak ada. Jadi kayak lembah, cuman itu jati-jati, ada inilah batu-batuan khas hutan tropis gimana sih? Iya, cuma bahasa lembab karena itu embun atau cuma itu banyak sekali di situ tuh kodok itu gede-gede semua, kayak nggak ada yang kecil, indukan semua bro. Adanya itu senang, saya tangkapin besok kesini lagi. Ini kalau saya wadahin keranjang ini nggak bakalan muat. Nah itu lagi mikir begitu, dilalain bro. Nggak tahu kenapa lah, tahu ada karung bro sampingnya. Tadi perasaan gitu kayak ada karung yang karung beras yang 25 kilo itu loh. Itu ada karung, nemu karung, langsung senang sekali kan dia kan. Wadah ini nih, pas bener pas. Terus pas dia itu kan langsung wes nggak ada rasa takut, yang ada rasa senang, dia lupa semuanya. Dan baterai itu kamu nggak boleh mati, karena ini tangkapan malam ini luar biasa sekali. Dipegangin kodok itu, dimasukin sampai penuh, ditaruh pakainya waring tadi. Berarti yang kempisnya penuh sama waring juga? Iya sama waringnya juga itu dikasih, dimasukin ke situ kan ya. Cuman dia kalau misalnya harus turun naik juga agak susah. Yang penting di sini banyak sekali kan, dan mungkin warung itu juga nggak mau nampung semuanya. Wis gampang wis, sekarang itu cuma paling ya dapat sekitar setengah juga nggak ada, seperempat. Terus dia beranjak pulang, niatnya mau pulang, cuman
sebelum dia ada kenyataan pulang sempat terbesit sih dalam hati ada yang janggal. Kenapa ya saya nangkepin kodok satu itu bukan di ya tepian kali perpilan area biasa itu. Iya, yang keduanya lagi kok gak ada perlawanan, kodok itu pada harusnya lompat. Iya, ada yang lompat, ada apa, ini kok dipegang pada nurut-nurut semua ya. Rezeki saya kok, ngapain mikir yang seperti itu. Dan udah setelah itu nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa-apa, bahagia yang ada. Udah pulang dia itu turun itu kalau lagi bahagia walaupun jaraknya itu jauh kan itu pas dari atas ngeliat ke bawah itu jauh banget itu Bokat Sarip itu apa sih iya yang penting ini upeti sudah di tangan, kodok berbanding lurus dengan penghasilan malam ini nanti seperti apa dan besok saya akan nyari di situ lagi atau memperkacaukan orang lain ya kan sebagai asisten mencari kodok mungkin seperti itu. Turun bro dan sampai rumah itu menjelang subuh si Sarip itu sampai rumah. Nah ini nanti biasanya langsung setor ke warung tadi ya yang jual suike, tapi karena terlalu banyak dia punya kayak tandon tempat ya, untuk naruh lampungan sendiri lampungan. Nah, istrinya bangun itu udah bangun lah, mas dapat ini udah banyak banget tuh, senang banget lah si kelihatan istrinya duit semua. Ini kodok banyak yuk ya duit akeh ngono katanya duit banyak sekali kelihatannya rupiah mungkin seperti itu ya. Rupiah semua. Itu nggak tahu itu harganya berapa, saya nggak paham, tapi mungkin kalau semakin gede semakin mahal ya. Pasti begitu. Makin gede makin mahal lah pasti. Hari itu Yayu yang kemarin pagi itu Yayu yang kemarin dingin, yang kemarin itu kurang acuh itu kan ya acuh lah sama Sarip itu ya banyak ngajak ngobrol terus tadi ya menyediakan kopi juga terus nanya tadi ngomongin si Iwan lucu sini nenek nggak mau lepas terus nangis katanya bapak mana padahal ngarang-ngarang nggak tahu bro kata Sarip halah lakuan ya dapat kodok atau seperti itu kemarin mana lu yuk terus kan dari itu yuk saya mau ke ini aja mau ke ini mau setor kodok. Iya mas jangan kesiangan. Emang kenapa? Soalnya keburu pasarnya tutup mau sekali dijemput ke pasar bro. buat anak sekolah maksudnya. Akhirnya singkat cerita hari itu dapat duit lumayan banyak dan di luar dugaan biasanya si tadi ya warung hanya menampung nggak banyak bro, tapi malam itu kok berani borong yang dibawa, bahkan kalau mau kalau mau yang di rumah angkut sini semua deh. Saya itu punya ini punya penampungan juga mungkin pesanan banyak juga. Iya lagi pas banyak iya gampang besok lagi dapat uang itu bro. Tidur aja dari jam-jamnya mungkin jam 10-an tidur itu sampai mau maghrib baru bangun, mungkin saking capeknya ya bro. Mungkin saking lelahnya itu tidur sampai mau maghrib itu bangun sudah ada lauk pauk, sudah ada nasi dengan tadi ya kesukaannya Sarip lah dimanjakan hari itu, dan istri ya mulai nyanyi dangdut bahagia lah itu. Mulai bahagia, anak-anak juga kelihatannya rukun pada makan jajan. Nah, kebahagiaan orang tua itu seperti itu kalau laki-laki ya. Kalau istri itu kelihatan anteng, anak-anak enggak. Iya bro, itu istri mesti bahagia sekali, lelah itu hilang. Dan Sarip tenang nak, keadaan seperti ini akan harus ada dalam kehidupan kita. Walaupun kita sederhana, Bapak akan mencari kodok yang kembali malam ini. Nah itu nungguin rada malam itu lama sekali, tapi ya cukup senang lihat anak-anak sama istri semuanya baik-baik saja. Dan berangkatnya dipagiin lagi bro, yang tadinya itu malam itu habis sisa lebih-lebih, ini baru atau suara kentongan duduk mau aja bisa turun berangkat. Iya baru belum azan aja langsung berangkat pak. Orang TNI Isa pak. Loh ya, nanti gampang Isa di jalan. Maksudnya waktu Isanya di jalan, sholat mah enggak. Ya kan, biasa. Ya biasa. Sekarang juga berangkat. Berangkat, maksudnya sholatnya di jalan wis lah seperti itu. Ya wis, didapat ya Pak, yang banyak ya Pak. Itu berangkat itu sambil
itulah rokok juga ada mereknya, wong dapat kemarin lumayan sih bro. Terus nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan ngeri. Ternyata alas tua hanyalah alas biasa, cuman bedanya dia nggak biasa dilewatin orang, diinjak-injak orang gitu kan. Saya akan nyari ke sana dan kodok-kodok itu pasti kemarin itu kalau dikumpulin satu kol diesel mungkin bayangannya seperti itu. Terus lagi banyak sekali bro, itu ngelewatin kali yang sama cas loh, pas lagi dia nginjek itu kan telanjang kaki ya, pasti nginjek air kali, terus kayak sesuatu yang tadi itu baik-baik saja, penuh dengan harapan, penuh dengan kebahagiaan, yang tadi itu kayak hilang bro, tiba-tiba hilang pas lagi nginjek air kali. Terus itu berganti rasa, kok kayak ada yang aneh ya, aneh tapi dia nggak tahu kenapa gitu. Anehnya apa dia nggak tahu. Anehnya apa dia nggak tahu. Dia tengok sekeliling dengan headlamp yang ada di kepala itu muter, yang ada ya pohon-pohonan, batu-batu yang berlumut. Saya yang penting hindari pacet itu loh, pacet kan. Iya, lintah. Iya, pelintah yang kecil-kecil itu. Saya aneh banget ya, kenapa ya? Terus tiba-tiba ada rasa gamang, rasa nggak enak. Astagfirullahaladzim, saya lupa. Saya dapat duit tapi nggak ngasih apa-apa ke Nyi Sarwi, bro. Dia lupaan, biasa ngasih siri atau biasa apa? Iya, biasa ngasih siri buat kapur siri, buat nginang, buat kadang-kadang buat pegangan. Iya, buat nyiri, nenek-nenek kan nyiri. Itu nggak ngasih apa-apa. Iya ya. Maaf ya Nyi, saya lupa. Nanti saya dobelin, malam ini juga bakalan dapat banyak lagi. Sampai nanti saya kasih uang juga, dalam hati seperti itu. Tapi kok nggak ada suara kodok apa-apa ya? Biasanya kalau udah ke kali situ, udah nyemplung, yang di sana di atas itu udah kedengeran. Kodok juga ada bedanya, mungkin lagi nggak pengen ngomong. Akhirnya dia tetap naik ke atas, tok, dan rasa yang takut kayak kemarin hari itu nggak ada bro. Nggak ada. Malah nggak ada rasa takut sama sekali. Nggak ada rasa takut. Adanya ya tadi, saya harus nyari kodok sebanyak-banyaknya. Itu naik pegangan pohon, terus ya paling hati-hati, kadang-kadang lihat ke bawah jangan sampai ada ular keinjak, nanti kepatukan repot. Sampai dia turun, nggak ada kodok ya. Semakin turun lagi ke lembah yang kemarin, nggak ada dia ketemu kodok satupun, nggak ada sama sekali. Akhirnya dia termenung bro di situ. Jadi aneh, kemarin banyak sekali ya, mungkin geser sebelah sana itu nggak ada, geser lagi sebelah kanan juga nggak ada, sampai dia itu naik ke lembah bukit satunya. Terus ya bahasanya seperti itu ya, karena memang naik turun. Iya. Seperti itulah, dia turun lagi di situ juga nggak ada kodok sama sekali. Pas lagi dia diem di sana itu suara dengar kayak di lembah yang sebelah tadi. Lebih jauh lagi. Enggak ya, lembah yang semula. Iya, itu ada suara krok, suara banyak. Belum keluar berarti tadi ya, terlalu pagi saya, mungkin terlalu suara cepat. Ya. Kesana lagi, susuk turun ke sana. Enggak ada bro, kayak dipermainkan. Jadi sampai berapa kali suaranya pindah-pindah, itu enggak ada kodok sama sekali. Dan dia itu dengan berbasuh, peluhnya itu banyak, keringat banyak, sampai dia itu ngerokok. Lupa ini dinyalain, belum digeletakin di tanah, ini udah ngambil lagi, sangat kayak kacau gitu loh. Itu dia dipermainkan, kok tadi ada suara kodok banyak, sekarang itu nggak ada apa-apa. Terus dia mulai berinding, mulai dia ngerasa ya tadi mulai rasa takut. Terus ini aneh banget, oh iya kemarin kodok juga kok dipegang pada nurut sekali ya. Lagi pula kan ini di atas kok. Banyak di hutan itu ya, hutan tua ya, di alas tua itu ya. Ya di alas tua, mulai cerita-cerita dari neneknya, kakeknya dulu itu mulai di sini teringat semuanya. Dia mulai ngeri, mulai takut. Dan lucunya lagi, aneh bukan lucu sih. Saya nyerah. Saya mau pulang karena ini semakin menakutkan, saya semakin ngeri, saya mau pulang. Nggak ketemu bro, kali yang jalan pulang nggak ketemu, padahal itu nggak jauh lah dari kali itu, nggak jauh, dan sepanjang dia yang penting balik kanan ya, di sana kali memanjang, mana kalinya itu kayak muter-muter di situ aja. Sampai kelelahan dia akhirnya duduk dan cuman bisa Nyi Sarwi, saya kayak gini, saya di hutan,
saya nggak bisa keluar, saya emang salah apa, seperti itu bro. Cuman ya kadang ada suara, kadang enggak, tetap merokok. Pas lampu akhirnya kan dimatiin sebentar gitu kan, di mata juga puyeng lama-lama kan. Pas dinyalain lagi, enggak, tadi pas lagi dimatiin, perasaan itu di gelap-gelap itu, di depannya itu ada turun air, ada batu. Loh, kayak banyak rame orang di sana bro, kayak banyak ada sesuatu lah di sana itu yang bergerak. Siluet. Itu siapa ya, kayak rame. Dinyalain lagi, nggak ada apa-apa. Dimatiin lagi, itu perasaan itu ada yang bergerak. Iya, ada bayangan-bayangan seperti itulah. Itu akhirnya dinyalain, itu nggak ada apa-apa juga. Dia semakin ngeri, semakin takut. Akhirnya nggak sadar itu, duduknya itu mundur sampai mentok batu di belakangnya. Mentok batu. Nah, itu tangan itu kan gerayang, nggak sengaja begini ya. Itu megang sesuatu di sampingnya dan bikin dia itu kaget langsung. Apa ini? Itu kayak megang kaki bro. Megang daging gitu. Iya, megang kaki, kayak megang kaki seseorang. Dan pas dia itu ya kaget nengok ke atas, itu lampu itu masih nyala. Nengok pas di mukanya orang itu memang ada orang. Memang ada orang di situ. Jadi megang kaki orang itu megang kaki orang itu. Dan pas dia perhatiin mukanya nggak kenal sama sekali, dia orang tua gemuk bro. Badannya itu gempal tapi gede begitu ya, gemuk orangnya. Itu nggak pakai peci, nggak pakai ya ikat kepala atau apa, botak, kepala itu botak. Botak licin, kepalanya botak. Cuman dia posisinya lagi baru duduk itu, ya dia di atas itu botak. Dan orang itu nggak nengok ke arah bawah, enggak. Terus dia dipegang juga nggak kaget gitu loh. Kayak dari tadi seolah-olah di situ. Di situ, seolah-olah dari tadi di situ dipegang pun dia nggak tahu. Iya, tapi kan wujudnya orang, ya paling dia, bah, ngapunten, Pak, sinten gi, saya tadi nggak sengaja, sampai nyari kodok nanya, sampai nyari kodok lah, sampai itu lagi nyari burung, nanya macam-macam. Tapi kalau diperhatikan, dia diem, dia juga nggak bawa perangkat apapun untuk nangkep kodok ataupun burung. Terus akhirnya karena tidak jelas, dia pelan-pelan itu ya sembari takut juga bro, itu mulai bangun. Itu lebih tinggi orang tua tersebut, padahal Sarip itu hitungannya tinggi loh. Tadi itu kelihatannya kayak biasa gitu kan, lebih tinggi. Dan pas dia depan begitu, yang kalau orang sini gimana ya, lampu itu nggak dimatiin, gimana sih yang di tengah gelap seperti itu. Itu langsung nyorot ke depannya, ke orang tersebut yang badannya gemuk. Jadi yang sini buka baju bro, itu banyak bulu-bulunya, sampai tetenya aja kelihatan. Itu yang laki-laki gemuk gimana sih, perutnya itu buncit. Terus tatapannya itu tenang, kayak nggak pengaruh sama silonya lampu. Terus dia bilang, Mbah, ngapunten Mbah, jenengan sinten nggih, kok nggak bawa alat apa-apa gitu loh. Belum ini situasi masih kayak ada orang lah di situ, tapi saya nggak kenal siapa ini. Biasanya kalau yang biasa jalan malam nyari burung atau apa, Sarip udah bertahun-tahun ya paham. Orangnya tahu lah. Saya kayaknya nggak pernah lihat sampean. Itu cuman ngomong, tapi dia ngeliat nggak pada depan, tapi nggak natap Sarip. Cuma orang kayak pandangan matanya jauh ke sana. Kamu tahu nggak kesalahan kamu, katanya. Loh, suaranya berat bro, kayak apa ya, growol, suaranya itu gede, berat. Kamu kayak nggak tahu kesalahan kamu, seperti itu. Saya salah apa Mbah? Saya ya biasa, saya nyari kodok. Ya itu katanya, tombong gentak bro. Itu Sarip mulai ciut, dan rasanya ketika dia ngomong ya itu langsung kayak merinding. Bukan cuma merinding, bikin lemes, dengkul-dengkul itu lemes semuanya, langsung ciut. Ya itu kesalahan kamu. Itu baru tatapannya itu kayak nusuk ke matanya Sarip. Baru ada headlamp itu, kayak nggak ngaruh orang itu. Jadi silo-silo botaknya orang itu antara matanya apa ini, Sarip itu nggak berani lihat gimana sih ya. Terus itu kesalahan kamu. Saya salah apa? Kamu, bahasa sananya ingon-ingonku
Cukuti. Diambilin. Iya, jadi peliharaan saya diambilin. Peliharaan apa, Mbah? Emang sampai pelihara apa? Kamu itu kemarin ngambil peliharaan saya. Terus kamu itu ngambil, suaranya gede kan. Saya cuma ngambil kodok. Ya itu peliharaan saya. Itu peliharaan saya. Iya, peliharaan saya. Enggak langsung, bukannya ngelawak. Masa melihara kodok kesini-sini sih, bro? Enggak, langsung orang dulu peliharaan. Berarti ada bangsa halus yang memelihara kodok-kodok kayak gitu kan. Langsung dia mundur, bro. Baru ngeh. Ampun, Mbah, jenengan yang melihara kodok. Cuman diem, matanya itu natap si Sarip dengan tatapan yang marah sekali. Itu enggak, ini berarti bukan orang, bro. Iya. Ini bukan orang. Terus pas diperhatikan lama-lama, lah. Tadi itu rasanya kayak kulitnya orang biasa. Lama-lama itu kayak pada bergul-bergul kayak gitu loh. Kayak kulit kodok. Mirip, tapi lebih kayak kodok bergul lah. Jadi kayak banyak kudik, kayak banyak bekas-bekas luka, tapi membiru, hijau-hijau kayak gitu loh. Perut-perutnya apa itu, Kak? Mulai kayak buto, lebih kayak kebab buto gitu, rada hijau gitu kan. Wah, Sarip itu mepet ke ini pohon di belakang itu. Ampun, Mbak, sampai tercetak di sini tuh nggak bisa ngomong, cuma bisa ampun, Mbak. Kamu itu jangan sampai ngulangin lagi. Itu yang sudah kamu jual nanti ada hitungannya. Yang di rumah yang belum kamu apa-apain, lepaskan. Kamu lepaskan. Katanya. Kalau nggak kamu lepaskan, terus kamu nanti keluargamu yang dapat bala, keluargamu saya habisin nanti. Katanya seperti itu, keluarganya itu. Ya, ngomongnya dihabisin, tanteken ngomongnya loh. Ya nanti dihabiskan. Aduh, Sarip, ampun, Mbak. Kalau buatan kata saya tuh nggak tahu, saya nggak tahu. Balik. Disuruh balik itu ke pontang panting. Lari kan naik, nah turun lagi itu sampai pada gojra semua itu pada berdarah-darah, bro. Tapi ngelewatin kali itu ketemu. Lewatin langsung ketemu. Itu ketemu orang-orang juga, Rep, itu. Tadi udah nggak ngomong lagi, dia ketakutan sampai rumah itu pun nggak masuk rumah utama ya, lewat belakang. Itu kalau dapur itu kan pintu paling dibuka top itu ya. Itu sampai dia tuh ketiduran di sana, sampai nelan, sampai takutnya, bro. Dan pagi-pagi baru ingat kayak kejadian semalam itu kayak antara nyata sama enggak. Tapi ucapannya si pria yang bodoh itu bangun tidur langsung teringat lagi. Terus dia baru aduh, jangan-jangan nanti kodok. Ya kadang-kadang kan ada yang dimakan, bro. Iya. Ada yang dimakan sama keluarga, digoreng atau apa. Karena memang bertumbuh gitu ya. Dan ketika dia bangun, itu kan dia ya orang dapurnya orang biasa. Sini tidurannya di balai-balai bambu, itu kan dia masak di situ pakai tungku. Itu ada bau-bau gurih-gurih, ada minyak yang memang lagi buat goreng. Lagi goreng. Pas dia bangun, aduh jangan-jangan istri saya yang goreng kodok. Pas ngeliat ke ini, kata istrinya yang ada di depan tungku, penggorengan. Ya emang lagi goreng kodok. Itu ada 2 biji, bro. Maksudnya mungkin satu tapi udah dibelah begini loh. Iya. Wah, bisa digoreng katanya. Kenapa digoreng? Emang nggak apa-apa kan banyak. Jangan digoreng. Bapak kenapa sih, emang ada pesanan? Aduh, nggak bisa jelasin dia pokoknya. Jadi anaknya dipanggilin satu-satu namanya. Itu pas nilai kan hari libur, bro, bukan hari sekolah. Udah pada makan belum? Ini udah ada yang dimakan bocah apa belum? Itu di depan lagi mau makan bareng-bareng, bro. Anak-anaknya itu pagi-pagi lah, sekitar jam 6:30. Sarip langsung lari ke depan. Itu lagi ada yang kecil itu doa makan baru selesai, yang gede itu baru mau mangap, langsung ditampil sama si Sarip. Jangan dimakan. Kenapa sih, Pak? Emang gak boleh? Kenapa? Ada nangis, anaknya kan gak ngerti soalnya. Dan istrinya juga nanyain, ada apa sih, Pak? Jelasin kan begini yang istrinya kelihatannya masuk akal lah. Aduh, cilaka Pak. Terus, nah ini ada bocah yang sudah makan belum? Enggak ada yang makan. Nah terus sudah, bro, ya wis bombong kan, akhirnya belum ada yang makan. Ya, tapi dapat balanya bala apa ini?
kodokku udah dimatikan, udah digoreng, terus udah dijual. Misalnya bodo amat, nanti saya mau cerita sama Nyi Sarwi. Terus tapi yang kodok yang di penampungan itu dibuka-bukain gitu. Dibuka-bukain langsung, dilepas-lepasin, dan itu kayak apa ya, dibuka tutupnya, jadi ada tutup pakai bambu yang dibelah-belah begitu kan. Itu karena loncat-loncat terus nggak tahu kemana, langsung cepat hilangnya, nggak tahu perginya. Terus dia langsung beranjak ke rumahnya Nyi Sarwi. Nyi Sarwi lagi kok sedang hebat bro, Nyi Sarwi lagi wah batuk-batuk, diem kayak orang lagi kelolotin gimana sih. Kenapa? Bocah kurang ajar katanya. Jadi kayak disalahin si Sarip. Lu kurang ajar gimana nih? Kamu gak lihat-lihat. Emang kenapa? Kayak dimpan-pan katanya. Kayak gini, barang kayak gini dikasih ke saya. Tahu-taunya istrinya memang kasih ke Nyi Sarwi, bro. Berarti pas lagi goreng-goreng itu, Nyi Sarwi itu lewat. Dia ini kan ada goreng apa itu yang matang duluan dikasih Nyi Sarwi. Tidaklah itu lagi dimakan, bro. Tapi belum nyampe masuk lah. Mungkin orang ngerti kan langsung ini barang apa. Aturan sebelum dimakan udah ngerti ya, bro. Emang dilalek seperti itu dimaki-maki. Kamu lihat, kamu kalah tua. Iya, kemarin nyari kok jangan ke situ-situ lagi. Pas saya itu mau ngunyah, padahal udah masuk sih, mungkin ada yang udah masuk, cuma bisa keluar lagi ya. Itu sing duwe marani, singimu marani. Yang tadi yang punya itu datang. Itu bahaya wis aja. Nanti untung kenal Sarwi. Jadi ya kadang-kadang ada sebaya kan kenal Sarwi. Kamu insya Allah nggak apa-apa sama keluargamu. Wis jangan lagi ke sana. Pokoknya jangan nginjek alas tua sampai nanti saya ngomong baru boleh. Itu akhirnya apa? Sudah bro, sejak saat itu ya dari 1-2 hari sampai mau seminggu tidak pernah nyari kodok lagi. Kapok. Iya si Sarip itu kapok, dan pas 7 harinya Nyi Sarwi meninggal, bro. Nyi Sarwi meninggal. Iya, terus kayak dihubung-hubungan lah, jangan-jangan Nyi Sarwi yang ini ya udah makan, ada yang makan kodoknya udah masuk, ngomongnya belum masuk. Yang jadi tumbal itu kan. Iya, terus ngomong sama istrinya, alah namanya orang tua ya memang mati aja, meninggal aja. Nah itu pas lagi tahlil 7 hari itu di antara mimpi sama enggak si Sarip itu kayak perasaan lihat Nyi Sarwi yang masih muda dulu itu, bro, yang di usia mimpi sebelumnya itu dia ngomong, wis Rip aku tak balik, tapi digandeng sama itu laki-laki tua itu, bro. Laki-laki yang botak tadi. Yang botak itu posisinya, tapi ya bukan kayak orang yang tadi kulitnya itu enggak baik, itu enggak, kayak orang normal biasa. Mereka itu kayak jejeran begitu, pasangan lah itu, kayak pasangan terus balik. Dan ini sebuah keanehan, dan ini jadi kapok ya Sarip sampai nggak pernah berhenti, nggak pernah nyari kodok lagi. Tapi nggak terjawab, maksudnya apa sih hubungannya sama si Nyai Sarwi tadi sama yang jaga kodok tadi itu nggak terjawab. Ya, itu ceritanya cuma kayak gitu toh, bro. Yang jelas ya anak-anaknya selamat, yang meriang itu ya cuma si Sarip itu. Cuma sampai sekarang itu karena anak keluarganya baik-baik saja, dan ya udah pada gede semua kan, udah lama ceritanya. Itu aja bro cerita hari ini, bro. Oke, itu aja cerita hari ini, semoga menghibur, dan insya Allah besok kita akan sering tampil lagi ya, bro. Normal kembali lah insya Allah. Ya, semoga cerita kami bisa menghibur, dan mohon maaf atas berbagai kekurangan, keguyonan kami yang kurang pas atau apalah ya. Sehat selalu, terima kasih sudah menonton AS, kita jumpa lagi besok. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.